Ya pemirsa, kemarau panjang mulai mengakibatkan kekeringan. BMKG mengeluarkan peringatan ancaman kekeringan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta masyarakat tidak boros menggunakan air, serta akan memanfaatkan sumber mata air yang ada agar tidak mengering. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan akibat kemarau panjang. BMKG menyebutkan sebanyak 64,94% daerah di Indonesia mengalami curah hujan rendah dan pada musim kemarau tahun ini akan terjadi kekeringan panjang termasuk di DKI Jakarta. Seperti yang dialami warga di RT 09 Tanjung Gedong, Tomang, Jakarta Barat. Air dari PDAM hanya mengalir pada malam hari, sedangkan siang hari berhenti sama sekali. Sedangkan air sumur sudah lama kering. Warga terpaksa membeli air bersih karena air yang ditampung pada malam hari tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan memasak. Kita pemakaian PAM, tapi udah hampir 2 bulan ini kurang lebihnya. Kalau siang itu nggak keluarnya itu hanya tengah malam, sekitar jam 1 atau jam 3 malam gitu. Itu pun agak kecil dibanding seperti biasa. Inilah pemandangan yang wajar ditemukan ketika musim kemarau di Jalan Tanjung Gedong RT 9. Mereka selalu menyiapkan ember-ember untuk menampung air. Nah, menampung air ini biasanya dilakukan setiap malam hari karena air yang ada mengalir pada malam hari. Dan untuk sumur sendiri memang kering sehingga warga kadang membeli air pikulan Rp6.000 per satu pikulan atau satu dirijen. Kadang warga membeli ataupun juga meminta kepada tetangga yang masih memiliki air yang menggunakan CPAM. Bermata untuk air. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebutkan kemarau tahun ini merupakan yang terburuk. Penyebabnya fenomena El Nino, kuatnya muson Australia, dan anomali peningkatan suhu udara akibat perubahan iklim. Saat ini hampir 3,5 juta orang menjadi korban kekeringan. Bahkan 55 kota dan kabupaten serta 28% provinsi atau lebih dari sepertiga total provinsi di Indonesia terkena dampak kekeringan. Masih akan menghadapi bulan September dan Oktober. Artinya kekeringan yang sekarang dihadapi berasa kering-keringnya atau hujan yang sangat rendah, ini masih akan terus kita hadapi 2-3 bulan ke depan. Dan di NTT ada wilayah-wilayah juga yang lebih dari 100 hari. Artinya 3-4 bulan sudah tidak ada hujan. Bisa dibayangkan oleh ibu bapak sekalian, bagi wilayah yang benar-benar ada hujan, itu pasti akan sangat terdampak. Jangan cuma diam dan menunggu. Meski terjadi ancaman kekeringan dan kecilnya air yang mengalir dari PDAM DKI Jakarta memastikan pasokan air bersih ke pelanggan hingga Oktober masih aman. Sebab PDAM DKI Jakarta mendapat pasokan sumber air dari Waduk Jatiluhur dan Sungai Cisadane, Tangerang. Direktur Utama PDAM DKI Jakarta Priyatno Bambang Hernowo mengatakan, suplai dari Waduk Jatiluhur dan Sungai Cisadane cukup untuk memenuhi kebutuhan 865.000 pelanggan, baik pelanggan industri, komersial, dan pelanggan rumahan. Ya. Pertama, kami memastikan sumber air baku dan sumber air curah yang ada sekarang. Kami kemudian berkoordinasi dengan PJT2 sebagai penyedia terbesar air curah kepada kita, air baku kepada kita. Bagaimana kemudian trennya dari Waduk Jatiluhur itu sendiri? Apakah kemudian mengalami penurunan atau tidak? Sampai dengan sekarang dan diprediksikan sampai kemudian Oktober nanti, belum sampai kemudian di level minimal dari waduk itu sendiri yang mengakibatkan kritis dan sebagainya. Yang perlu kami cek yang ada
berasal dari Cisadane. Terakhir kami dapat informasi itu saat ini masih oke untuk kita bisa mensuplai 2.900 liter per detik ke Jakarta. Bermata untuk air. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajak masyarakat berhemat menggunakan air karena kemarau panjang terjadi di banyak tempat akibat perubahan iklim. Jakarta dan siapapun sekarang sudah harus lebih hemat dalam penggunaan air. Apapun kegiatan kita sebisa mungkin lebih hemat menggunakan saluran-saluran untuk mengolah air dengan baik sehingga bisa dipakai kembali. Selain mengakibatkan sumber mata air bersih mengering, kemarau panjang juga menyebabkan harga pangan naik. Salah satunya lantaran air yang mengairi sawah dan ladang menjadi kering. Petani di Serang, Banten menggelar sholat meminta hujan, berharap hujan kembali mengairi sawah mereka, karena saat ini ribuan hektar sawah terancam gagal panen. Berlarilah untuk air. Tim Liputan, JAK TV.